ya petani di sini itu memang kalau mengandalkan dari hasil panen atau hasil dari bertaninya itu tidak bisa mencukupi lah ya di saat ada mungkin kebutuhan yang besar atau mungkin taruhlah mungkin anaknya yang sekolah butuh biaya sekolah atau apapun itu ya, atau mungkin dia punya hajat apa atau mungkin eh yang butuh biaya besar lah intinya. Jadi memang binatang ternak lah salah satu alternatifnya untuk tabungan itu ya. Hai guys. Tapi orang gedok guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Bambang Sejati. Kali ini saya masih berada di kampung halaman ya. Masih apa namanya? Suasana liburan ya. Saya sama istri saya kebetulan saya sedang pulang kampung ya. Ya liburan lah, refreshing ya, sekaligus ke tanah kelahiran istri saya ya. Ini berada di daerah Donorojo Pacitan ya, tepatnya di Dusun Singkil, Desa Cemeng ya. Oke teman-teman ya, saya akan abadikan momen saya kali ini bersama istri saya. Saya bagikan kepada teman-teman tentang apa suasana pagi lah ya. Tadi sebelumnya saya udah bagikan kepada teman-teman bagaimana suasana pagi yang berkabut di daerah pegunungan-pegunungan di sini. Nah, ini istri saya mau ngajak nih, suruh mau metik daun singkong mau dimasak buat di Jakarta katanya. Ini udah mau balik, kita udah siap-siap packing, kita mau balik sana. Sebelum saya lanjut videonya, saya minta teman-teman untuk like video saya, jangan lupa subscribe, syukur juga berkomentar dalam video saya kali ini. Oke teman-teman ya, kita langsung saja bagaimana proses pengambilan. Duh, kok dipatahin begitu? Ntar buat makan sapi, Bude. Oh, Ya jadi kan susah ngambil. jadi yang diambil itu pucuknya teman-teman. Ini daun singkongnya apa jenisnya Pak, Bu? Tahunan tuh, sampai batangnya segede gini. Iya, nama singkongnya apa? Kagak tahu dah. Ini kan beda, enggak kayak yang di Jakarta biasa itu. Yang Jakarta yang kayak gini. Ah iya kan ya, yang merah begini kan biasanya. Ini kan daunnya lebih lebar-lebar, gede-gede. Apa namanya ini? Yang telah tahun. Daun lido tahun, apaan sih? Tahunan itunya namanya. Oh gitu. Nah ini kita petikin guys secara alam ini. Langsung dari pohonnya nih ya. Ini udah tahunan katanya. Ini udah saking gedenya tuh batang pohonnya ya tuh. Tuh di sana. Sengaja ditanam ini dulu ya. Tanam. Padahal dari kecil-kecil seperti ini nih. Tadinya masih kecil nih. Kalau ini yang biasa umum ya. Biasanya di masakan Padang tuh biasanya pakai daun singkongnya seperti ini. Dia batang ininya, batang daunnya ini dia merah. Kalau ini beda ini. Ini lebih gede-gede tuh. Ini daunnya lebih lebar-lebar juga tuh. Dan batangnya lebih besar juga. Warnanya hijau kalau ini ya. Full hijau. Nah batang pohonnya ini yang udah ditanam tuh, gede banget nih, udah bener-bener tahunan ya. Ada yang nah di sini tuh ya begini ya, namanya di kampung ya teman-teman ya. Jadi bebatuan. Ini yang video saya sebelumnya saya bilang sebelah rumah itu gunung. Wah tuh gunung, bener-bener asli gunung ini teman-teman ya. Tinggi nah ya, tinggi banget tuh, ke ujung sana. Wah tuh tinggi banget tuh sampai ujung sana itu gunungnya. Bener-bener asli gunung ini ya. Ini udah mulai panas nih, berasa panas nih. Sorot mataharinya sudah siang ya. Jadi memang sudah agak panas nih. Sini tuh jarak rumahnya teman-teman ya. Sana, sebelah sini. Tanahnya masih luas-luas ya. Sini baru nih rumah tetangga lagi nih. Sana tuh. Tuh bukit gunung ya kan. Sebelahnya gunung, sana gunung lagi. Sana gunung lagi. Nah, udah lumayan banyak tuh dapatnya tuh. Sama ini yang khas juga teman-teman ya. Jadi setiap rumah itu di sini tuh biasanya punya binatang ternak ya. Jadi ini kandangnya itu seperti itu. Nah, di sana tuh ada tuh. Itu ada sapi sama kambing tuh. Rata-rata begitu ya. Karena memang sebagai invest lah boleh dibilang lah.
tabungannya itu ya ternak, itu hewan ternak lah sebagai tabungan. Karena di sini tuh apa ya, ya petani di sini itu memang kalau mengandalkan dari hasil panen atau hasil dari bertaninya itu tidak bisa mencukupi lah ya di saat ada mungkin kebutuhan yang besar, atau mungkin taruhlah mungkin anaknya yang sekolah butuh biaya sekolah atau apapun itu ya, atau mungkin dia punya hajat apa, atau mungkin yang butuh biaya besar lah intinya. Jadi memang binatang ternak lah salah satu alternatifnya untuk tabungan itu ya. Jadi memang investasinya yang ya, sangat menjanjikan lah ya, sangat bisa diandalkan lah ya. Apa namanya, binatang ternak utamanya sapi lah ya di sini ya. Sapi kan nilainya fantastis ya, lumayan lah. Paling tidak ya 20-an juta lah kurang lebih satu ekor sapi, dan harganya kurang lebih seperti itu. Jadi memang itulah salah satunya apa namanya yang bisa diandalkan untuk tabungan lah ya. Nah ini kebetulan juga sebenarnya kita punya kandang sapi juga, cuman karena memang tidak ada yang di rumah sini ya, tidak ada yang bisa merawat rumah ini beserta ternaknya ya. Kalau misalkan ada ternaknya udah tidak bisa, jadi ini cuma kandang kosong aja. Jadi sebenarnya ini masih layak pakai ya, memang dia kokoh sebenarnya, batang kayu tiang sakanya aja gede-gede banget nih tuh. Jadi memang biasanya ini aja udah sampai apa ya, sampai turun begitu ya. Saya nggak tahu ini tadinya padahal rata ya, ini nggak tahu ini nggak bisa turun begini ya. Biasanya rata begitu. Jadi sapinya ada di dalam sini. Ini dia los nih biasanya ya, ini pintu los ini tutup nih biasanya. Nah di sini buat itu tambahan lagi nih. Jadi sapinya itu memang jadi punya ruangan begitu ya, yang agak luas. Ntar kita ngasih pakan tuh biasanya dari sini. Biasanya di sini ada tempat buat ngasih pakan ya, naruh pakan. Nah ini pakan sapi nih termasuknya nih, rumput gajah lah boleh dibilang. Jadi rumputnya besar tinggi tuh. Rumput gajah ini bisa ditanam lah ya di pekarangan seperti ini ya. Ini ada itu apa namanya itu yang bisa buat sayur itu, ditanam juga nih. Apa namanya lupa saya, ini bisa buat sayur nih. Seginilah ya kondisi rumahnya ya teman-teman ya, karena memang terus terang sudah tidak ada yang rawat ya, tidak ada yang tinggal di sini sehari-harinya, tidak bisa. Ini batas pekarangan. Sayang banget sebenarnya. Nah tuh ternaknya tuh kan, sapinya mantep tuh, gede banget tuh sapinya ini. Oh wah, ada 2 ekor sapi tuh, mantep itu, 40 juta ya. Kurang lebih, belum lagi kambing. Kambingnya sekitar 3 jutaan lah ya. Nah itulah investasinya seperti itu teman-teman ya. Kalau di sini tuh memang hewan ternak lah salah satunya ya, opsinya ya untuk apa namanya tabungan lah ya, investasi. Jadi selain dia bisa beranak, berkembang biak, dan juga lebih gampang dalam apa namanya ya, penjualan lah ya, dibawa ke apa namanya pasar sapi, pasar jual beli sapi dan kambing itu sangat gampang. Jadi memang itulah salah satunya ya yang bisa dijadikan investasi. Hampir semua rumah ya di sini tuh punya hewan ternak. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur dengan apa yang saya berikan kepada teman-teman. Jadi tahu nih daerah kampung saya seperti apa. Kampung istri saya sih sebenarnya ya. Saya sih di daerah Wonogiri sana ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, dan nggak terlalu berbeda jauh lah dengan di sini. Yang membedakan itu mungkin dia boleh dibilang suhu lah ya, suhu udaranya. Karena kalau di kampung saya di daerah Wonogiri itu sebenarnya sama, sebenarnya juga perbukitan, tapi lebih dingin di sini ya, di daerah Pacitan ini, tepatnya di daerah Donorejo, Cemeng Singkil ya. Oke teman-teman ya. Saya akhiri dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton video-video saya. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.